Bahkan di filmnya pun Kriti Sanon mengatakan ia mau menyaingi Deepika dan Priyanka Chopra. Ya, awalnya sih kita yakin saat filmnya Mimi dirilis karena itu seperti perjalanan dan pengakuan dari Deepika dan Alia sebelumnya. Deepika dengan film Piku, Alia dengan film Rasi. Kriti Sanon diharapkan menjadi aktris papan atas seperti Deepika dan Alia berkat film Mimi. Namun itu hanyalah seperti hangat-hangat tai ayam guys. Kriti hingga sekarang sudah melakukan 7 kegagalan setelah Mimi. Jelas ini tidak ada lagi celah bagi Kriti untuk menyaingi Deepika atau Alia. Netizen mengira Pooja Hegde akan menjadi ratu vlog berturut-turut, ternyata mahkota itu sekarang dipegang oleh Kriti Sanon. Dan inilah alasan mengapa Kriti Sanon tidak bisa berkembang di Bollywood. Sebagai aktris, Kriti Sanon memilih untuk bermain aman saja dengan karirnya. Ia mengira dengan bermain bersama aktor besar Bollywood, nasib karirnya juga akan terikut naik. Jika dilihat dari 7 film kegagalannya tersebut, memang Kriti hanya mendampingi aktor-aktor besar saja. Dari sini kita belajar bahwa untuk menjadi seperti posisi Katrina Kaif, jelas bukan satu hal yang mudah ya guys. Karena selama ini hanya Katrina Kaif yang bisa digolongkan sebagai aktris pemanis, namun ia adalah aktris kelas A. Lalu apakah Kriti kurang usaha dengan karakter filmnya? Sebenarnya pemilihan karakter untuk film itu adalah pilihan sutradara ya. Tapi sebagai aktris yang memang ingin menjadi yang teratas, Kriti berhak menolak untuk film-film yang menjadikannya hanya pemanis. Kanggena atau Deepika beberapa kali menolak 3 demi mendapatkan peran di posisi utama wanita. Mereka juga sama-sama berasal dari aktor bukan nepotisme. Jadi tidak perlu ragu untuk menolak film, apalagi akting Kriti ini sudah setara dengan akting Kanggena atau Deepika. Jadi permasalahannya bagi Kriti, dia seorang wanita yang terlalu cantik, terlalu tinggi dan terlalu glamor looknya. Kriti mengakui sendiri kalau dia adalah aktris yang sangat tinggi. Itulah yang membuatnya susah mendapatkan peran film. Karena bukan kebetulan aktor-aktor Bollywood itu semuanya pendek-pendek kan? Kriti Sanon sangat cocok dengan Akshay Kumar, namun Akshay sudah terlalu tua untuk Kriti saat ini. Apalagi Akshay sama saja dengan Kriti suka flop filmnya. Permasalahan lainnya, Kriti Sanon ini terlalu cantik. Looknya susah diubah-ubah ke berbagai karakter. Bandingkan dengan Anushka atau Deepika atau Alia, mereka tidak secantik Kriti, tapi itu menguntungkan bagi karir mereka. Gadis susah, gadis biasa saja dan gadis cantik bisa dilakoni oleh Anushka, Alia dan Deepika. Sementara Kriti looknya sama glamornya dengan Katrina Kaif. Pun Katrina Kaif pernah ditolak dari satu film karena wujudnya terlalu gadis kaya dan perkotaan. Coba kalian perhatikan di film Mimi, di sana Kriti berperan sebagai gadis kelas menengah ke bawah. Tetapi kalau melihat dari penampilannya, dia seperti diceritakan berasal dari keluarga orang kaya ya. Bermain dengan 3 adalah salah satu poin besar bagi seorang aktris. Deepika yang sekarang adalah Deepika yang pernah diluncurkan oleh Shah Rukh Khan. Anushka yang sekarang adalah Anushka yang pernah diluncurkan di samping Shah Rukh Khan. Lalu gimana dengan Kriti Sanon? Iya, dia pernah bermain film dengan Shah Rukh Khan di film Dilwale. Tapi minusnya dia tidak berpasangan dengan Shah Rukh Khan di film tersebut. Alia Bhatt juga tidak pernah dipasangkan dengan 3 tapi jelas dia memiliki Karan Johar yang terus mendorongnya. Katrina Kaif pun menjadi aktris papan atas meskipun seorang pemanis, itu berkat film-film larisnya bersama 3 Kriti Sanon hanya terus-terus dipasangkan dengan aktor lawas Akshay Kumar. Bersama Hrithik Roshan pun tidak pernah sekali ia dipasangkan. Yang terus dipasangkan dengannya adalah aktor-aktor baru seperti Kartik Aaryan, Tiger Shroff, Arjun Rampal hingga Varun Dhawan. Ya jelaslah nama Kriti tidak bisa mencapai level atas ya guys. Untuk di kelas India atau Bollywood mungkin Kriti Sanon sudah cukup baik dikenal namanya, tapi ingat pengakuan itu datang dari penonton dunia. Bahkan Kanggena pun belum diakui sebagai aktris Bollywood papan atas di mata dunia kecuali di Bollywood.
karena memang ia tidak pernah bermain dengan Tiga Khan atau aktor-aktor besar lainnya kecuali Hrithik Roshan. Yang paling mendasar mengapa Kriti Sanon ini tidak melejit di Bollywood adalah karena ia tidak berkarakter. Biasanya karakter film akan membuat karakter artis itu sendiri. Namun Kriti Sanon ini benar-benar tidak memiliki satu karakter apapun. Baik itu karakter kecantikan, karakter akting, karakter menari, atau bahkan karakter bahasa tubuh. Di Bollywood ada karakter kecantikan seperti Kajol atau Rani. Ada karakter akting seperti Sridevi, karakter menari ada Madhuri, atau karakter bahasa tubuh seperti Kareena Kapoor yang centil dan Alia Bhatt yang kekanak-kanakan. Bisa dibilang Kriti Sanon dia standar saja dari semua segi karakter. Itulah alasannya mengapa sutradara selalu menempatkan Kriti Sanon di posisi pemanis, karena karakternya tidak terlalu kuat dan bisa dibawahi oleh karakter utama. Sekarang kalau coba kita bandingkan dengan Alia Bhatt dipasangkan dengan Tiger Shroff misalnya, pasti kita berharap Alia setidaknya sama kuatnya dengan karakter Tiger atau bahkan lebih besar daripada Tiger ya. Karena apa? Ada sesuatu dari karakter Alia yang sayang saja kalau ia hanya menjadi pemanis. Pasti beberapa dari penggemar Kriti ingin menyalahkan maraknya nepotisme di Bollywood yang menyebabkan karirnya tersingkir. Secara kesempatan memang hal itu bisa dibenarkan. Karena Kriti sendiri mengakui bahwa nepotisme membuatnya susah berkembang dan bersaing di Bollywood. Tetapi nepotisme seperti Ananya, Isha Deol, Tanisha Mukherjee, Tushar Kapoor hingga Uday Chopra sudah membuktikan kalau cantik, tampan, jelek, berkarakter, tetap audiens yang akan membesarkan nama mereka. Kalian pikir apa yang membuat Kriti Sanon di casting di film Mimi? Ya, ini kita berbicara sedikit fakta ya guys, fakta yang sedikit menyakitkan. Jadi mengapa Kriti Sanon di casting di film Mimi? Itu karena untuk meredam kasus nepotisme yang terjadi di tahun 2020. Jadi sutradara saat itu harus mengutamakan aktor non-nepotisme supaya membuktikan kalau Bollywood itu tidak melulu memperkerjakan artis nepotisme. Jadi nama-nama besar seperti Alia, Sonam, Kareena, Tiger, Varun dan nepotisme lainnya bisa aman dari serangan brutal netizen. Bukan kebetulan di tahun 2020 nama-nama aktor non-nepotisme sangat beruntung seperti Kriti Sanon, Vicky Kaushal, Pankaj Tripathi, Sanya Malhotra dan banyak aktor non-nepotisme lainnya rame-rame menjadi nominasi Filmfare. Ya, jadi semua ini hanyalah sebuah permainan ya. Ya, bagaimana Kriti Sanon bisa menggerakkan penontonnya sendiri sedangkan ia tidak punya film-film atas namanya sendiri. Jadi memang di Bollywood itu susah sekali bagi seorang aktris untuk menggerakkan penontonnya sendiri. Kanggena saja yang merupakan setara Tiga Khan awalnya bisa menggerakkan penontonnya sendiri, tapi semakin hari karirnya semakin menipis. Deepika meski sudah bisa jalan sendiri juga masih bergantung kepada Shah Rukh Khan faktanya. Apalagi kalau cuma Kriti Sanon guys, lawan main prianya bahkan belum terlalu mampu membawa filmnya sendiri. By the way, apa yang sangat minus dari Kriti Sanon ialah dia tidak bisa menjalin relasi dengan jaringan Bollywood. Sekarang dia mulai sedikit menghadiri pesta-pesta Bollywood apapun. Seandainya itu lebih awal dilakukan oleh Kriti, ada kemungkinan besar kesempatan ia bisa dipilih oleh beberapa sutradara. Balik lagi ke lawan main prianya, aktor utama yang banyak jaringannya di Bollywood bisa juga menguntungkan aktrisnya melalui promosi. Kebetulan lawan main Kriti Sanon ini aktor-aktor muda yang jaringan Bollywoodnya masih cukup kurang. Dan alasan terakhir mengapa Kriti Sanon masih di situ-situ saja karirnya karena Deepika Alia masih berkarir. Bisa dibilang Kriti Sanon menghadapi persaingan yang sangat berat di era modern Bollywood. Karena kalau modal cantik saja orang-orang cantik sudah banyak sekali hari ini. Dulu di era 90 2000 persaingan juga sangat ketat, tapi di zaman itu sutradara sangat aktif membuat film.
Di zaman Kriti, sutradara handal mulai malas membuat film. Seperti Karan Johar, Farah Khan hingga Rakesh Roshan, Yash Chopra yang selalu mencetak blockbuster tidak lagi membuat film hari ini. Hari ini yang membuat film hanyalah dari kalangan sutradara yang menyukai aksi. Makanya sudah jarang sekali tema-tema keluarga atau isu-isu sosial yang dibuat di Bollywood. Jadi pertumbuhan aktris dan naskah film itu tidak sebanding. Untuk itu siap-siap Kriti Sanon atau aktris yang semacam dengan Kriti hanya akan berjalan di tempat selamanya nih. Itulah guys beberapa alasan mengapa Kriti Sanon tidak bisa semelejit Deepika atau Alia. Kita tahu perjuangan di Bollywood itu tidak mudah. Apa yang Kriti raih hari ini sudahlah sangat beruntung kalau kita menilai sebagai non-nepotisme. Semoga saja Kriti Sanon masih bisa membuat film ke depannya ya.